Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sulistyohati. Saya adalah dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2023. Perkenankan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil tugas akhir atau skripsi. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mempunyai bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Prodi pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai bidang. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep rekayasa perangkat lunak dan konsep basis data. 3. Mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. Supaya tercapai capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan, maka capaian pembelajaran mata kuliah RPL yaitu sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan gambaran perangkat lunak. 2. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. 3. Mahasiswa mampu memahami dan membuat hasil analisis dengan metode diagram alir data. 4. Mahasiswa mampu memahami dan membuat hasil analisis dengan metode Entity Relationship Diagram untuk pembuatan database. 5. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis berorientasi objek. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan tabel keputusan dan pohon keputusan. 7. Mahasiswa mampu membuat perancangan perangkat lunak dengan memakai berbagai model perancangan. 8. Mahasiswa mampu membuat flowchart dan menerjemahkan ke dalam bentuk program. 9. Mahasiswa mampu membuat perancangan perangkat lunak dengan memakai perancangan prosedur. 10. Mahasiswa mampu membuat pemodelan perangkat lunak ke dalam bentuk UML. 11. Mahasiswa mampu melakukan pengujian. CPMK tersebut diturunkan menjadi sub-CPMK yang dibagi menjadi 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pembelajaran dan 2 kali ujian, UTS dan UAS. Supaya berhasil mencapai luaran yang diharapkan, maka mahasiswa diberikan materi-materi berikut ini. 1. Pengenalan rekayasa perangkat lunak. 2. Analisa dan desain sistem. 3. Analisa terstruktur. 4. Analisa berorientasi objek. 5. Model perancangan perangkat lunak. 6. Flowchart atau diagram alir. 7. UML. 8. Pengujian perangkat lunak. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini diantaranya 1. Software Engineering A Practitioner Approach dari Pressman. 2. Successful Software Development yang ditulis oleh Donaldson. 3. Pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java oleh Ronald Sukmahadi. 4. Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek oleh Rosa. Dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan referensi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Aspek pengajaran yang saya gunakan selama proses pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yaitu delivery, interaction, and assessment. Aspek yang pertama yaitu delivery. Delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode presentasi, studi kasus, dan penugasan berbasis project. Project-based learning saya lakukan supaya mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari ke dalam kasus-kasus di dunia nyata. Selain Handout RPL, saya menggunakan alat bantu pengajaran yang lain yaitu Infocus, laptop, serta laser pointer.
Laser pointer saya gunakan untuk membantu saya dalam presentasi materi sambil berinteraksi dengan mahasiswa. Aspek yang kedua yaitu interaction. Interaksi yang saya gunakan dalam pengajaran yaitu student-based learning, di mana mahasiswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Selama penyampaian materi, saya tidak hanya menggunakan metode presentasi, tetapi saya juga memberikan pertanyaan pemicu kepada mahasiswa supaya mahasiswa terlibat aktif, berpikir kritis, serta ikut berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Platform teknologi yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa secara sinkronus di dalam kelas yaitu menggunakan Learning Management System atau LMS Unindra, Sistem Informasi Akademik Unindra, video conference melalui Google Meet atau Zoom, dan aplikasi Kahoot untuk pengerjaan kuis. Interaksi asinkronus juga saya lakukan di luar kelas atau di luar jam perkuliahan supaya mahasiswa lebih fleksibel dalam mempelajari materi yang saya berikan. Interaksi asinkronus saya lakukan melalui channel YouTube saya untuk membagikan video pembelajaran dan WhatsApp group untuk berdiskusi. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu assessment. Saat awal perkuliahan, pada pertemuan pertama, saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa mengenai sistem perkuliahan saya selama 1 semester. Kemudian, saya menyampaikan kriteria penilaian yang meliputi nilai keaktifan, tugas, presensi, UTS, dan UAS. Saya memberikan penilaian seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan aspek pengajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita dahulukan dengan berdoa. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai belajar, saya absen terlebih dahulu ya. Febri Rahman, Gautin, Iwan Ridwan, Muhammad Mahrudin, Muhammad Iqbal. Oke. Sekarang ini kita berada di pertemuan kedua kan ya. Kemarin masih ingat pelajaran di pertemuan pertama kuliahnya. Kita bahas tentang apa? Tentang perangkat lunak. Pengertian dari perangkat lunak apa? Ada yang mau angkat tangan? Pengertian dari perangkat lunak. Sebuah apa? Program, sebuah perintah. Untuk apa? Memberikan kemudahan untuk kerja seperti yang diinginkan. Oke, mantap. Sebuah perintah supaya programnya berjalan sesuai dengan keinginan ya, sesuai fungsionalnya. Oke, kemudian kemarin kita bahas apa lagi? Selain pengertian perangkat lunak, kita bahas tentang krisis software ya. Krisis software itu apa sih? Krisis software, coba angkat tangan. Ya. Situasi di mana perangkat lunak gagal atau kondisi dari anggaran. Oke. Dimana situasi di mana perangkat lunak gagal ya, atau situasi di mana perangkat lunak tidak bisa diteruskan. Kira-kira di situasi apa? Yuk, sebelah sini. Kira-kira di situasi apa? Ya. Oh iya, lebih anggaran, benar. Terus? Terlambat. Berapa? Terlambat. Terlambat.
tidak memenuhi standar mutu. Oke, bagus. Nah, karena krisis itulah sehingga kita harus ngapain? Harus melakukan perancangan perangkat lunak. Di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan merancang perangkat lunak, tahapannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Perangkat lunak. Pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Menurut Steinman, rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Kemudian di sini ada tahapan setelah kita sudah menyodorkan nih, solusinya apa, kemudian kita melakukan proses perencanaan. Nah, di sini ada gambaran rekayasa perangkat lunak. Gambaran rekayasa perangkat lunak ini dengan metode pengembangan V-model. V-model pada saat ini requirement ini berisi apa yang dibutuhkan oleh si user. Kita list kebutuhan user, kita list semuanya, permasalahan si user apa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke high level design. High level design itu desain sistem secara keseluruhan. Kita mau membuat sistem yang seperti apa? Contoh, ada yang punya ide mau bikin sistem apa? Level design merupakan turunan dari high level design. Ya. Informasi secara detail dari high level design. Contohnya, kalau tadi kita membuat sebuah rental, sistem rental, kira-kira di rental itu ada fitur apa aja? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Biasanya di rental mobil itu ada fitur apa aja sih? Ya. Paket. Itu harga pinjaman. Harga peminjaman, harga mobil. Oke, betul. Apa? Deadline. Pinjemnya sampai kapan gitu ya. Kemudian apa lagi? Data diri. Data diri, benar. Masukin data diri. Berarti data kendaraan, benar. Apalagi? Kenapa? Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kita mau minjem mobil. Apalagi? Tujuan kemana ya? Oke, benar. Setelah kita tahu semua itu, tadi yang pertama kali yaitu kita masukin data diri dulu kan? Berarti pendaftaran. Di dalam sistem rental ini ada yang namanya pendaftaran. Oke. Setelah pendaftaran, tadi apa? Termasuk syarat-syarat tadi ya. Saya tuliskan di sistem rental. Ada pendaftaran terus Persyaratan. Terus jenis mobil tadi ya. Jenis kendaraan. Oh, ada kendaraan motor juga, ada yang disewa juga ya? Ya. Oke, jenis kendaraan. Terus apa lagi? Transaksi ya, kalau udah jenis kendaraan. Masuknya ini ke data master berarti kan? Kemudian ada apa? Transaksi. Nah, ini merupakan low level design ya, turunan dari high level design kita turunkan. Nah, setelah selesai ini, kemudian kita melakukan yang namanya coding. Coding yang jalan siapa? Programmer, benar. Programmer jalan, DBA juga jalan, ya kan? Kalau yang ini, tadi yang merancang ini semua siapa? Analis. Dari sini ke sini, ini adalah si analis. Setelah ini, unit testing. Unit testing itu artinya ketika kita sudah modif yang dapat bekerja pada berbagai platform. Tujuan dari perangkat lunak. Nah, ini ada lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kita membuat perangkat lunak, kita nggak jauh-jauh dari 3 lingkup. Lingkupnya apa aja? Yang pertama,
ada perangkat bantu atau tools yang digunakan dalam merancang software. Yang kedua ada prosedur, proses yang harus diketahui oleh si analis dalam melaksanakan software, dalam bikin software ya. Dan yang ketiga adalah metodologi. Sekarang kita lihat satu-satu. Perangkat bantu atau tools. Tools itu perangkat-perangkat yang kita butuhkan selama kita membuat software. Kita butuh apa? Ya. Terus Java, pemrograman Java ya, bahasa pemrograman. Kemudian NetBeans, itu softwarenya. Apalagi database, bener. Database ada berapa coba? Banyak ya. Contoh database apa? Oracle, terus MySQL, bener. Terus MongoDB ya. Terus PostgreSQL, udah familiar semua ya. Kemudian prosedur. Bagaimana mengolah kegiatan pengembangan atau bagaimana cara memanajemen. Memanajemen apa? Manajemen sumber daya, bisa manusia, bisa sumber daya. Perancangan. Oke, benar ya? Apakah pemrograman itu sama dengan rekayasa perangkat lunak? Jawabannya adalah tidak. Jadi pemrograman itu tidak sama dengan rekayasa perangkat lunak. Pemrograman terlalu detail sih hasilnya. Padahal di prosesnya tuh tentang sawe ya, hitungan perbandingan dalam detail. Lo pas mau ngambil kesimpulan itu kayak jurnal itu menurut saya kayak nggak ngambil kesimpulan hasil dengan saya harus bikin kesimpulan versi saya sendiri. Oke, berarti itu masuk ke kekurangan mas. Kekurangan udah dimasukin, ya. Hasilnya kurang spesifik. Nah itu. Tapi kalau misalnya di pembahasan itu Anda ngerti, itu disimpan bisa buat referensi Anda. Gitu ya. Ada yang kesulitan lagi? Ada yang sampai sekarang saya belum menemukan judul. Ya. Kan ada 5 juga, maaf tuh kebanyakan pada merefer ke hal yang sama itu dari sisi teori. Ya kan kalau a priori itu lebih ke himpunan. Jika beli ini maka dia beli ini. Oke. Semua itu tuh hampir sama gitu. Jadi ukuran kelebihannya itu paling dari ada yang cantumin perhitungannya, ada yang dapat. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Nah sekarang saya ada quiz. Silakan Anda join. Masukin kode yang ini di download ya. Banteng ini juara nih Banteng. Tapi nggak merah. Waduh. Silakan dikerjakan kuisnya. Nanti yang juara 1, 2, 3 dapat poin dari saya. Ya. Sudah ya. 1, 2, 3. Nah, 22 poin di belakang Ariandi. Aku saya kalau dengan paling cepat tuh. Marah saya peringkat 5 Banteng. Tadi ada lagi yang marah. Udah. Degree Egi. Oke, yang berarti yang dapat bonus poin Egi, ya. Dimas, Iqbal, Pramudia, dan Fikri. Pertemuan kedua ini kita tadi membahas tentang apa? Analisa tahapan dalam rangkaian. Apa aja? Analisa, terus desain, terus coding, terus testing. Habis itu kemudian pemrograman tadi sama nggak dengan rekayasa perangkat lunak? Bedanya apa? Pemrograman perancangan dari SPM. Oke, sip.
merupakan bagian dari perangkat lunak, ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak metodologinya apa? Banyak. Ada waterfall, ada model V yang tadi sudah saya sedikit singgung, ada spiral, ada RAD, dan sebagainya. Agile termasuk metode pengembangan sistem. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Insyaallah. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saya ampu. Semoga bisa memberi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah rekayasa perangkat lunak di Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari pemaparan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.